saya Umi Winarti. Saya adalah guru SKI di MI Kholafiyah Syafi'iyah Patemon Krejengan Probolinggo, sekaligus mahasiswa PPG PET 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi peristiwa Isra Mi'raj. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita awali dengan pembacaan doa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Untuk doanya kita pimpin oleh Kakak Anza. Terus Kak Karin? Nah, kita doakan teman kita yang tidak masuk hari ini, semoga dia sehat dan bisa kembali ke sekolah. Dan untuk yang bekerja, semoga selamat sampai tujuan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya kita siapkan dulu buku dan alat tulisnya dikeluarkan. Dibuka halaman 9.
Sudah siap? Nah, masih ingat nggak dengan pelajaran yang kemarin? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Ini semangatku. Aku semangat. Nah, kemarin kita belajar tentang hijau nabi ke Tauhid. Gimana, berhasil nggak nanti hijau ke Tauhid? Ya. Masyarakat Tauhid menolak ajaran yang Nabi Muhammad ajarkan, sehingga itu membuat Nabi sangat sedih. Dan pelajaran hari ini kita belajar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dalam pelajaran ini kalian harus memahami tentang latar belakang Isra Mi'raj. Yang kedua, kalian mengetahui arti Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, kalian bisa menceritakan kembali peristiwa Isra Mi'raj. Yang keempat, kalian bisa meneladani sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kalian tahu ibadah yang setiap hari kita lakukan apa itu? Sholat, ya, sholat 5 waktu. Sholat itu pertama kali diperintahkan pada saat peristiwa Mi'raj. Betul sekali. Nah, untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj, kita lihat video dulu. Perhatikan baik-baik. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, agar kita paham, kita harus fokus. Nah, apa sih itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi? Berawal dari kesedihan Rasulullah SAW karena di Mekah, dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Penduduk Taif merupakan kota di Mekah di lereng pegunungan Serawat. Kemudian meninggalnya 2 tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istrinya yang bernama Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini membuat seluruh penduduk Muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah. Dengan ujian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq menjemput dan mengajak Rasulullah untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah kota Madinah, yang mana di sana adalah tempat Rasulullah melakukan hijrah. Yang kedua adalah Palestina, yaitu adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah Baitullah. Dijelaskan bahwa di sana adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di sana adalah tempat Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah
dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Muntaha, menghadap langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menghadap Allah, Rasulullah mendapatkan perintah sholat, Di mana perintah sholat adalah sebuah prasarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga sebagai jembatan untuk menuju ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah kembali ke kota Madinah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta Rasulullah untuk kembali kepada Allah dan meminta keringanan. Rasulullah pun kembali dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, perintah sholat pun menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantar malaikat Jibril kembali pulang ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah dan Rasulullah menceritakan kembali perjalanannya itu kepada Abu Jahal. Setelah diceritakan perjalanan tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Makkah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah menceritakan kembali dan membuat kaum muslimin semakin yakin terhadap Islam. Meskipun banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan kewajiban seorang muslim adalah sholat 5 waktu. Nah, ini adalah cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga ini bisa menang. Gimana? Sudah paham? Paham. Ada yang ditanyakan saya? Sudah. Tapi kamu semua? Paham. Kalau paham, tidak bisa ada yang ditanya sekarang. Tadi di situ dijelaskan bahwa Nabi Isra Mi'raj ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril. Nabi Isra Mi'raj mengendarai sebuah kuda yang ada sayapnya yang disebut dengan kita semua sudah. Nah, kalau sudah pintar-pintar, sudah paham tentang peristiwa Isra Mi'raj, Ustazah sekarang kasih tugas kalian untuk membuat ringkasan singkat tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kelompok 1, Ustazah suruh meringkas tentang arti dari Isra Mi'raj. Terus kelompok 2, Ustazah suruh meringkas latar belakang dan sebab-sebab terjadinya Isra Mi'raj. Kelompok 3, hikmah dari Isra Mi'raj.
Mengapa peristiwa tsunami Mi'raj berfungsi sebagai tasliyah atau penghibur? Bisa ada yang bisa membantu menjawab? Ada yang bisa menjawab? Membantu menjawab? Nabi dalam kesedihan. Ya, karena sebelum peristiwa tsunami terjadi, Nabi sedang bersedih karena apa? Karena wafatnya Abu Talib Ya. dan Raja. Gimana lagi? Betul. Ya. Oh, dari kelompok 3 masih mau bertanya. Yuk. Apa penyebabnya? Apa sebabnya? Yang pertama, Kita harus bersama, kita harus rajin sholat, kita tidak Kemudian dari kaum Quraisy semakin keras. Abu Thalib wafat dalam keadaan belum memeluk agama Islam. Khadijah binti Khuwailid istri Nabi Muhammad SAW berdoa, beliau mengetahui mengalami kegagalan. ada lagi yang ditanyakan? Ya, Ya, sekarang kelompok 2. saya akan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan, sayang? Ada. Ayo. Jawab satu dulu. Ayo, sayang. Ya, itu jawabannya. Kita harus rajin sholat. Pentingnya sholat ya, kita harus rajin sholat terus. Dakwah tidak bisa sendiri, harus ada pendukungnya. Ada lagi yang ditanyakan? Yuk. Apa saja sifat Nabi yang kita patut teladani?
Minggu